pagi adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Kakak berharap semuanya sehat-sehat di rumah ya. Baik adik-adik, kita mau yel-yel dulu ya sebelumnya. Nah, ketika kakak bilang ada sukacita, adik-adik di rumah dan juga kakak-kakak sekolah minggu jawabnya amin, amin, amin. Begitu ya. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, ada sukacita? Amin, amin, amin. Sekali lagi ya. Ada sukacita? Amin, amin, amin. Oke, baik adik-adik, saat ini kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Baik adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, kami berterima kasih karena begitu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami. Pagi ini kami anak-anak masih ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kami. Mari Tuhan Yesus berkati agar ibadah kami ini boleh berawal dan berakhir dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan memuji-muji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Tinggal di Dalam Rumahku. Yesus di dalam rumahku. Oke adik-adik, silakan duduk dan saat ini kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Elmi. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Oke, baik adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Yang pastinya kita semuanya sehat-sehat. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kak Ilmi berharap adik-adik semuanya buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Mari kita baca. Yakub berbaik kembali dengan Esau, itu judulnya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakinya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia berkata, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian, mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagianku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Kata Yakub kepadanya, tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku akan dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot.
lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuat gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padam Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah itu dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Demikian firman Tuhan yang Kak Elmi sudah bacakan pada kita pada hari ini adik-adik. Kalau kita melihat bacaan ini sepertinya judulnya saja dibilang begini adik-adik. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Kenapa Yakub dengan Esau berbalik atau mau berbaik? Mau saling memaafkan? Kalau kita lihat atau kita dengar bacaan minggu-minggu kemarin, Esau dan Yakub, kita bisa lihat mereka punya cerita sampai Yakub dan Esau bermusuhan. Nah, hari ini adik-adik ceritanya judulnya yaitu Esau mengampuni Yakub. Nah, adik-adik, siapa yang belum pernah atau di rumahnya itu nggak pernah berantem sama saudara-saudaranya atau kakaknya atau adiknya? Kalau Kak Elmi dulu masih kecil suka berantem sama kakak. Karena apa? Kalau kakak mau mainan yang ini, maka Kak Elmi juga mau. Jadi akhirnya kami berantem. Tapi sebentar lagi baikan lagi. Jadi tidak bermusuhan sepanjang hari. Nah, apakah adik-adik merasakan seperti itu? Kak Elmi yakin pasti seperti itu juga ya. Tapi kalau Kak Elmi mau, kalau habis berantem baikan lagi, main lagi. Dan kalau bisa jangan berantem-berantem. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di bacaan ini, Bapak Yakub ini memilih untuk mengulurkan jari atau apa tadi kita baca ini. Yakub itu pun melihat Esau datang dari jauh. Kalau adik-adik di rumah kan, kalau kita berantem kan, pas tiba-tiba teman kita datang, ih kok dia lagi sih, kayak gitu kan. Tapi kalau Yakub dengan Esau tidak seperti itu. Pas Esau datang dari jauh, Yakub itu melihat Esau. Nah, setelah ia ketika melihat Esau, dia berpikir, aduh, Esau sudah datang, karena mereka bermusuhan. Jadi Yakub itu mau sujud kepada Esau dan dia membuat persembahan. Dia memberikan kepada Esau. Tapi tadi kita melihat bacaan pertama itu Esau nggak mau. Esau itu, aku kan nggak mau, aku nggak mau terima persembahan itu. Tapi Yakub itu membujuk Esau. Lama-lama Esau menerima persembahan itu. Nah, adik-adik, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Dia berjuang keras untuk bagaimana caranya Esau bisa berbaik atau bisa memaafkan dia. Nah, seperti itu ya. Adik-adik juga di rumah harus seperti itu. Jangan sampai bermusuhan sama teman atau sama kakak, nggak mau memaafkan kakaknya atau adiknya. Tapi kita harus seperti Yakub yang berusaha keras untuk bagaimana caranya Esau bisa memaafkan dia. Nah, adik-adik, akhirnya kita melihat mereka datang bercakap-cakap dan mereka berpelukan. Wow, berpelukan kayak Teletubbies ya. Berpelukan, mereka cium-ciuman. Itu kenapa mereka seperti itu? Karena kasih Allah itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Kasih Allah itu selalu ada dalam kehidupan Esau dan juga Yakub. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Kita harus mengundang Tuhan agar Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita
pengampunannya kepada kita, supaya kita dengan orang lain jangan kita berantem, jangan bertengkar, tapi kita harus saling menyayangi satu sama lain, seperti Yakub dan Esau. Walaupun pernah mereka bermusuhan, tapi akhirnya Tuhan bisa mempersatukan mereka. Nah, adik-adik, Yakub dan Esau kembali bercakap-cakap. Apa yang dimaksud dengan seluruh pasukanmu yang telah bertemu dengan aku tadi? Jadi pas datang, tadi kita dengar bacaan adik-adik, Esau itu bawa 300 orang datang untuk bertemu dengan Yakub. Yakub itu hanya bawa anak-anaknya, istrinya Lea dan juga Rahel, dan juga budak-budaknya, yaitu ada 2 orang, dan anak-anaknya. Mereka datang bertemu dengan Esau. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan kasih, Esau itu kembali bertanya kepada adiknya Yakub, "Apa? Aku mendapat kasih apa? Terima kasih, terimalah persembahanku," kata Yakub. "Sebab melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah." Wow. Jadi Yakub ini berusaha untuk membujuk kakaknya, supaya kalau bisa kakaknya itu menerima persembahannya, supaya mereka kembali dan menjalankan persaudaraan mereka kembali, menyatukan persaudaraan. Esau menolak pemberian Yakub, namun Yakub masih berusaha keras. Yakub meyakinkan kakaknya bahwa ia akan telah mendapat karunia dari Allah. Ya, adik-adik, jadi Yakub itu dia berusaha, tapi bukan hanya karena dengan kekuatannya sendiri, tapi mengundang kasih Allah, karunia Allah ada dalam dirinya, sehingga dia berusaha untuk bisa meyakinkan Esau. Itu sebabnya ia sangat berharap kakaknya mau menerima persembahannya atau pemberiannya. Esau pun akhirnya menerima pemberian Yakub. Wow, hebat ya teman-teman, adik-adik. Ya, jadi kalau kakaknya atau adiknya lagi marahan atau ini, jangan berlarut-larut. Tapi kakaknya atau adiknya salah satu harus ngalah. Tidak boleh berkeras semua. Jadi contohnya kayak siapa nih yang kakak adik nih? Ken sama Fiona. Kayak gitu kan. Nah, Fiona yang harus mengerti karena Ken masih kecil. Jadi Fiona yang harus memiliki kasih Allah dalam kehidupannya, mengasihi Ken. Apapun yang Ken lakukan, Fiona harus memberikan pandangan yang baik kepada Ken. Atau seperti Olive dengan Hans, seperti itu juga. Atau Delvi sama Alicia. Siapa lagi nih yang ada kakak adik? Jeremy sama Juan. Siapa lagi nih ya? Banyak yang ada kakaknya, ada adiknya. Jadi harus saling mengalah. Nah, ini lagi adik-adik. Lalu Esau menawarkan bantuan kepada Yakub. Ia akan membiarkan pasukannya untuk menemani perjalanan Yakub dan rombongannya. Namun adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yakub? Ia menolak. Karena apa? Dia merasa bahwa bukan manusia yang bisa menolongnya, bukan manusia yang bisa menjaganya dalam perjalanan, tapi Tuhan Yesuslah yang selalu menjaga Yakub. "Anak-anakku masih kecil belum." Terus Yakub jawab begini, "Anak-anakku kan masih kecil, kakak. Mereka jalannya harus pelan-pelan. Dan binatang-binatangku juga kan banyak. Saya harus pelan-pelan untuk membawa mereka sampai ke mana tadi? Ke Sukot, Sikem." Ya. Jadi Yakub pun menolak apa yang dibilang oleh Esau. Jika mereka dipaksa untuk berjalan lebih cepat, tadi yang dibilang mereka akan mati, kata Yakub.
karena rombongan itu pasti jalannya cepat-cepat kan, jadi si Yakub ini khawatir akan anak-anaknya, terus binatang-binatangnya. Jadi berjalanlah lebih dahulu, kata Yakub, suruh kakaknya, ayo kakak duluan saja, nanti kami nyusul, nanti kami ikut dari belakang. Aku akan berjalan perlahan-lahan dengan seluruh rombonganku ini. Setelah itu keduanya berpisah. Akhirnya Esau duluan dan Yakub pun menyusul dari belakang. Esau berjalan menuju Seir, ya. Kakaknya menuju ke Seir, sedangkan Yakub menuju ke Sukot. Karena di Sukot itu ada tempat untuk binatang-binatangnya itu bisa hidup. Di sana ia mendirikan kemah dan juga mendirikan mezbah untuk mengingat kebaikan Tuhan. Jadi di satu sisi binatang-binatangnya bisa hidup, dan yang paling penting adik-adik, Yakub mendirikan mezbah untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kini tidak ada dendam lagi antara Esau dan Yakub. Yakub telah mendapatkan kasih dan ampunan atau pengampunan dari Esau. Kini Yakub dan Esau hidup dalam damai. Kak Elmi berharap kita semua, adik-adik di rumah, kakak-kakak sekolah minggu, kita semuanya hidup dalam damai. Tidak ada permusuhan dan pertengkaran di antara kita, yaitu kakak adik, bapak mama, keluarga. Kita maunya hidup dalam rukun atau damai. Adik-adik, hidup berdamai dengan teman dan saudara, itulah yang dimau Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita itu damai, kita itu tidak boleh bertengkar. Siapa yang sedang bermusuhan dengan saudaranya, ayo. Jika adik-adik yang masih kesal dan marah kepada mereka, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua agar tidak boleh bermusuhan. Kita harus mengajak untuk mau memaafkan. Jadi adik-adik, kalau sementara ini ada yang bermusuhan sama teman-temannya, ayo baikan. Atau bermusuhan sama adiknya, ayo baikan sekarang. Karena firman Tuhan mengajak kita supaya kita saling mengampuni dan saling memaafkan. Seperti yang dilakukan oleh Yakub dan Esau. Jadi berilah maaf kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita. Nah, hari ini ada dua poin adik-adik yang Kak Elmi mau sampaikan kepada kita semua, yaitu poin yang pertama, apa yang Esau itu bukan dengan hatinya mau memaafkan Yakub, tapi poin yang pertama, karena ada gerakan Tuhan dalam hatinya Esau untuk bisa mengampuni adiknya Yakub. Poin yang pertama adalah ada gerakan Tuhan yang ada di dalam hati Esau. Poin yang kedua, kita harus belajar, adik-adik di rumah dan juga Kak Elmi. Kita belajar supaya kita mengampuni orang dan jangan kita menyakiti orang. Ya, poin yang pertama, kita mendapat gerakan atau Esau itu mendapat gerakan Roh Kudus dalam hatinya, makanya mengasihi Yakub. Poin yang kedua, jangan menyakiti saudara. Dan Kak Elmi mengajak kita semua, adik-adik yang di rumah, jangan menyakiti orang lain, karena kalau kita disakiti, sakit. Ya adik-adik, inilah firman Tuhan yang Kak Elmi sampaikan. Mari kita saling memaafkan, kita saling mengampuni, dan jangan menyakiti hati saudara kita, kakak kita, adik kita, teman kita, sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengarkan, kiranya firman Tuhan ini kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik dan kakak-kakak semua, kakak mengajak kita untuk semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur untuk di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kembali bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah bernyanyi dan memuji bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Ampuni kami, ajari kami Tuhan untuk tetap terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, khususnya untuk tidak saling memusuhi satu dengan yang lain. Kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami, mengajari kami agar tetap terus saling berbaikan dengan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain, maupun papa, mama, kakak, adik kami. Tetapi Tuhan, ajarilah kami untuk tetap hidup secara harmonis. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami manusia yang penuh keterbatasan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mau membawa seluruh doa syafaat kami kepada Tuhan. Terlebih ya Bapa, kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam keluarga, terlebih dalam kesehatan ya Bapak. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan berkati keluarga mereka, supaya menjadi keluarga yang patut dicontoh oleh orang-orang di sekitar kami, dan menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini juga kami tak lupa berdoa buat kami sebagai guru-guru sekolah minggu, dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami mohon juga tolong kami, sertai setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, setiap pergumulan kehidupan kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, orang tua kami juga beserta keluarga besar kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong menyertai mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, khususnya yang kami tempati ini, yaitu bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak menutup mata untuk bangsa Indonesia kami ini. Bangsa Indonesia kami yang terkena oleh pandemi COVID-19, kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami ini supaya kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal ya Bapak. Berkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi serta rekan-rekannya yang lain ya Tuhan, kiranya beri hikmat, kekuatan supaya mereka bisa melakukan setiap pekerjaan mereka dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa buat setiap kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mohon pimpinanmu ya Bapa. Sekali lagi kami mohon pertolonganmu, belas kasihanmu terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya setiap doa yang belum sempat kami sampaikan, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahuinya dalam setiap isi hati kami, bahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kami melukai dan mendukakan hati Tuhan. Karena itu kami mohon ampun ya Bapa, agar kami lebih layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Bapa kami yang di surga, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan, kami mau menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Baik adik-adik sekalian, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada, dan jangan lupa tetap pakai masker ya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.